Halo, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya Fani Siti Fatimah. Saya seorang CPNS dari pemerintah daerah Kabupaten Garut. Pada saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS 2021 angkatan 17 golongan 3. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai alur pelayanan pengadaan tanah tempat pemakaman umum di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut tentunya. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, mari kita mengenal dulu kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut yang berada di Jalan Terusan Pahlawan, Sukagalih, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dinas Lingkungan Hidup membawahi 4 bidang, yaitu bidang PPLH, tata lingkungan, pertamanan dan pelayanan pemakaman, dan bidang kebersihan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk di bidang pertamanan dan pelayanan pemakaman. Mari kita mengenal lebih lanjut mengenai bidang pertamanan dan pelayanan pemakaman sesuai dengan Perbup Garut nomor 539 tahun 2012. Tugas fungsinya adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pertamanan dan pemakaman, meliputi pemeliharaan pertamanan dan ornamen serta pelayanan pemakaman. Bidang ini juga membawahi 3 seksi, yaitu seksi pemeliharaan taman dan ornamen, seksi pelayanan pemakaman, dan seksi pemeliharaan hutan kota. Saat ini saya ditugaskan di seksi pelayanan pemakaman sebagai analis perencanaan. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih lanjut mengenai seksi pelayanan pemakaman sesuai dengan Perbup Garut nomor 539 tahun 2012 juga. Memiliki 5 fungsi dari mulai penyiapan bahan kebijakan teknis operasional seksi pelayanan pemakaman hingga sebagai pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja seksi pelayanan pemakaman. Dan tugas mengenai pengadaan tanah TPU juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi seksi pelayanan pemakaman. Kemudian, bagaimana alur mengenai pelayanan pengadaan tanah TPU yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah TPU juga tentunya diawali dengan penyusunan SK Panitia Pengadaan Tanah oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Terdapat beberapa tahapan dari mulai survei dan identifikasi lokasi tanah sampai dengan musyawarah dan ganti rugi tanah untuk TPU. Mari kita bahas satu persatu tahapannya lebih lanjut. Tahap yang pertama adalah survei dan identifikasi lokasi tanah sesuai DPA tahun anggaran terkini. Dimulai dari panitia pengadaan tanah menunjuk petugas survei lapangan, biasanya dilaksanakan oleh seorang PNS, kemudian melaksanakan survei lapangan sesuai dengan lokasi, dan juga diakhiri dengan mewawancara pemilik lahan dan mengkonfirmasi lahan ke desa atau kelurahan setempat. Selanjutnya, tahap kedua adalah pengumpulan data administrasi dan dari penjual tanah. Tahapan ini adalah tahapan yang paling harus detail dan berhati-hati karena di tahap inilah dilakukan pengumpulan data tentang pertanahan. Data yang paling sensitif dimiliki oleh penjual tanah dan biasanya panitia meminta AJB atau sertifikatnya untuk dikumpulkan dan ditelaah dan juga dilengkapi dengan letter C atau girik yang biasanya tersedia di kantor desa dan juga dilengkapi dengan sporadik atau surat penunjukan kepemilikan lahan yang juga dikeluarkan oleh kantor desa setempat. Setelah itu panitia pengadaan tanah juga melakukan pengumpulan data tentang identitas pemilik tanah, yaitu KTP, buku tabungan, buku nikah, dan juga kartu KK. Setelah semua terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah memverifikasi data-data kepemilikan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah di kantor kecamatan, kantor desa, atau kantor dinas lingkungan hidup. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pengukuran tanah calon lokasi TPU yang dikerjasamakan bersama dengan BPN Kantor Pertanahan Garut. Diawali dengan panitia pengadaan tanah mengajukan permohonan pengukuran ke Kantah BPN Kabupaten Garut, kemudian dilanjutkan dengan membayar resi pengukuran dan pemrosesan data peta bidang tanah ke bank dan juga atau ke kantor pos. Selanjutnya dilakukan pengukuran ke lokasi tanah terkait yang didaftarkan oleh surveyor dan tim pengukur tanah. Selanjutnya, surveyor dan tim pengukur tanah melakukan proses data hingga dihasilkan peta bidang tanah sesuai hasil ukur dan diberikan kepada panitia pengadaan tanah.
sebagai pemohon. Tahap selanjutnya adalah proses penilaian harga ganti rugi calon tanah TPU oleh KJPP resmi. KJPP resmi ini dipilih melalui pengadaan kegiatan resmi di bawah LKPP. Kemudian, tim KJPP yang terpilih akan melakukan penyusunan laporan pendahuluan prasurvei. Selanjutnya dilakukan survei bersama tim KJPP dan panitia pengadaan tanah ke lokasi terkait, dan tim KJPP memproses hasilnya hingga dihasilkan resume harga ganti rugi penilaian tanah calon lokasi TPU yang kemudian akan menjadi standar bagi panitia pengadaan tanah untuk menentukan harga jual beli akhir. Selanjutnya, setelah proses penilaian harga ganti rugi ini atau yang kita kenal dengan appraisal, maka dilanjutkan dengan proses musyawarah dan ganti rugi tanah untuk tempat pemakaman umum. Diawali dengan musyawarah panitia dan juga pemilik tanah yang dihadiri di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian panitia pengadaan tanah menyusun 18 berita acara persetujuan ganti rugi pengadaan tanah TPU. Kemudian panitia pengadaan tanah wajib untuk menyerahkan dokumen ke BPKAD dengan tujuan bidang arsip dan juga bidang perbendaharaan umum untuk dilakukan proses pencairan dana ke pemilik tanah dan diakhiri dengan serah terima tanah TPU. Sebagai hasil akhir dari proses pengadaan tanah TPU ini. Berikut video alur pelayanan yang sudah saya paparkan, semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi bagi seluruh PNS dengan tugas fungsinya yang sama. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.